Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan buat teman-teman tenaga honorer, pegawai pemerintah non pegawai negeri atau yang disingkat PPNPN, yang mungkin tahun depan terdampak dengan kebijakan tidak adanya lagi tenaga honorer atau tenaga PPNPN. Yang pertama yang harus teman-teman pahami ya, sebenarnya saya lebih memberikan pesan yang ke arah penguatan mental aja. Yang pertama saya pengen sampaikan bahwa rezeki udah ada yang ngatur ya. Jadi mau teman-teman berprofesi sebagai tenaga honorer, PPNPN atau wira swasta nantinya, pegawai negeri sekalipun, ya rezeki udah ada yang Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Ya nggak mungkin Tuhan ngasih ujian yang nggak disanggupi sama hambanya. Kalau kita mengaku sebagai umat yang beragama, umat yang mengakui adanya Tuhan, beriman kepada Tuhan, harusnya itu nggak bikin kita bimbang, nggak bikin kita goyah gitu ya. Tetap sekarang kerja kerja aja gitu sampai dengan nanti pada saat kebijakannya diimplementasikan. Itu yang pertama. Apabila nanti kebijakan diimplementasikan, ya udah usaha cari lagi gitu. Tidak ada jaminan baik itu PPNPN honorer atau PNS sekalipun yang bisa aman dari pemberhentian gitu ya. Contohnya kalau saya sendiri, saya PNS ASN, ya kalau saya nggak perform, misalkan saya berbuat eh, yang mencemarkan nama baik organisasi pemerintahan, ya bisa jadi saya juga dipecat, bisa jadi juga eh, saya nggak lanjut lagi jadi PNS. Dan kalau kayak gitu kan berarti ya kita harus usaha lagi cari mata pencarian lain. Dan eh, rezeki Allah itu, karunia Allah itu terhampar ya di muka bumi. Jadi jangan khawatir kita bakal kesusahan. Yang penting ikhtiar dan terus berdoa. Yang lebih harus kita khawatirkan justru bukan kita nggak punya waktu lagi untuk jadi tenaga honorer, tenaga PPNPN atau PNS sekalipun di instansi pemerintah. Tapi yang harus kita khawatirkan justru kita nggak punya waktu lagi untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Nah, harusnya ya kematian ini lebih sesuatu yang mengkhawatirkan gitu dibandingkan kita kehilangan pekerjaan. Kalau kehilangan pekerjaan masih bisa cari lagi kok, selama kita masih kuat, kita punya kompetensi, kita punya keahlian. Tapi kalau udah besok meninggal gimana? Sementara amalan kita nggak cukup untuk menolong kita dari siksa api neraka. Nah itu sebenarnya yang harus teman-teman juga pahami ya. Bersabar ya, tetap jalanin kewajiban teman-teman yang sekarang masih berdinas gitu. Jangan khawatirkan esok bagaimana ya. Esok bagaimananya itu yang lebih dikhawatirkan adalah esok di kehidupan setelah ini ya, kehidupan setelah di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, eh, mungkin ini sarana atau tempat untuk kita bermuhasabah juga. Siapa tahu ketika kita masuk instansi pemerintahan dulu, kita masuk dengan cara yang nggak benar. Misal, ya dengan memanfaatkan kedekatan kita sama pimpinan, sama sosok tertentu yang berpengaruh, ya dengan cara-cara yang nepotisme. Nah itu mungkin ini bagian dari Tuhan bagaimana mendidik kita, bagaimana memberikan kita pelajaran. Kalau dulu cara masuk kita nggak benar, ya bisa jadi ada hak orang lain yang kita ambil. Bisa jadi sebenarnya kita nggak layak duduk di posisi yang sekarang atau menjabat di posisi yang sekarang. Bisa jadi ada yang lebih berhak, ada yang lebih layak. Cuman karena kita menggunakan cara-cara yang tidak semestinya, akhirnya hak orang lain jadi terenggut. Nah, eh, momen seperti ini jadikan sebagai muhasabah kesalahan apa yang sudah kita lakukan di masa yang lampau. Kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak terlalu, eh, kalau saya nggak bukan nggak terlalu, saya emang nggak peduli eh,
siapa teman saya, maksudnya bagaimana dia masuk ke dalam instansi yang juga saya diami, bagaimana siapa sih orang di balik mereka, enggak, saya nggak peduli. Kalau saya dengan teman-teman saya yang cukup majemuk, yang cukup beragam, ketika lo udah masuk di instansi yang sama dengan gue, di bagian yang sama, ayo kita kerja bareng. Nggak peduli cara lo masuk gimana, meskipun cara lo masuk salah, lo udah masuk di sini, kewajiban lo tetap sama dengan yang orang dengan yang cara masuknya juga benar. Perbaiki diri lo di dalam organisasi ini sehingga meskipun nanti lo keluar duluan atau siapapun dari kita keluar duluan, kita bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Kita bisa jadi orang yang lebih bermanfaat dengan lingkungan. Bukan seperti orang yang sebelumnya ya. Orang yang masuk dengan cara-cara yang gak benar itu. Nah, itu yang ketiga yang bisa harus teman-teman pahamin. Kalau dulu mungkin masuk ya minta tolong sama tadi ya orang yang kita kenal, pejabat atau siapapun itu, sekarang udah mulai nggak perlu minta tolong sama mereka. Bukan berarti tidak menghormati atau bahkan tidak berterima kasih. Tetap rasa hormat, rasa terima kasih harus kita tunjukin. Cuman minta tolonglah hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah. Ya, karena sebenarnya meskipun perantara teman-teman masuk ke tempat yang sekarang itu melalui eee, kewenangan mereka, melalui catatan mereka, memo mereka, atau melalui jabatan mereka, tapi sebenarnya itu adalah kehendak Allah, ya. Bahkan Nabi Adam turun ke bumi karena makan buah terlarang pun adalah kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang bukan kehendak Allah. Jadi kalau sekarang teman-teman nantinya pun teman-teman keluar gitu ya dari instansi yang kita diami sekarang, instansi pemerintah yang tempat kita bekerja sekarang, itu pun kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan terjadi. Percayalah, kalau misalkan Allah nggak berkehendak, Menpan RB mungkin akan mengubah kebijakannya ya. Pak Abdullah Azwar Anas yang baru. Mungkin bisa jadi akan mengubah kebijakannya atau menunda atau apapun itu ya. Kalau Allah nggak berkehendak, tidak akan terjadi. Tapi bukan berarti kita berdoa semoga Allah jangan berkehendak, nggak gitu dong ya kan, suka-suka Allah ya, Allah punya kehendak apa gitu ya. Kita kan cuma makhluk, tapi kita berdoa aja semoga Allah berikan jalan yang terbaik. Semoga di setiap dari takdir kita yang sekarang ke takdir yang berikutnya, kita dapatkan pelajaran yang berarti supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Itu aja dari saya. Tetap kerja, tetap semangat. Insya Allah kita semua meskipun nantinya tidak bersama-sama atau terus bersama-sama, kita tetap dalam satu persaudaraan tali persaudaraan yang tidak pernah putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.